Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peralatan-peralatan nyemprot ya sahabat tani ya. Untuk itu masih stay di channel Pejuang Ketahanan Pangan Indonesia yang bagian daripada dunia. Ya, kami ada karena Anda. Sahabat tani, ya. Di dalam penyemprotan itu kita harus memperhatikan beberapa hal yang dibawa saat penyemprotan alat-alatnya. Karena apa? Itu demi keamanan penyemprot itu sendiri sahabat tani ya. Karena nyemprot itu di sawah itu banyak hal-hal yang kemungkinan serba terjadi. Artinya banyak kemungkinan hal-hal yang terjadi. Mungkin salah satunya itu keracunan, naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari takdir itu ya sahabat tani. Itu alat yang pertama, alat utamanya itu tank ya sahabat tani ya. Tank itu bisa berbagai merek ya sahabat tani ya. Jadi tank itu gunakan tank yang ada penyimpanan ini ya. Jadi di sini itu penyimpanan, tujuannya itu biar tidak bolak-balik cari sepuyer. Sepuyer itu seperti ini sahabat tani ya. Bolak-balik itu karena istilahnya itu apa ya, buntet atau terjatuh dan sebagainya, nanti ada serepnya. Jadi gunakan yang tank, ada yang seperti ini. Untuk tanknya berbagai merek ya sahabat tani ya. Dan tentunya tank itu harus terisi penuh sahabat tani. Jadi harus terisi penuh. Di malam harinya harus dicas dulu sampai kodenya kode hijau pada casnya ya. Nanti insya Allah akan saya review cara pengecasan dan ciri-ciri tank yang rusak seperti apa pada video yang lain. Terus alat yang kedua itu ember ya sahabat tani ya. Embernya kalau bisa ya ukuran seperti ini ya. Ini ember cor. Jadi seperti ini ember cor. Ini kalau jangan terlalu besar, nanti waktu pengambilan airnya itu berat. Karena terkadang mungkin kalau dudukannya pendek segini enak ngisinya. Nah ini kan sauda ya seperti sak dada itu enak, mudah. Tapi kalau artinya tidak ada tempatnya dan sebagainya, atau dudukannya terlalu tinggi, itu embernya kalau besar berat. Kalau diisi sedikit ya intinya kurang praktis, karena di sawah itu banyak alat yang dibawa, ember, tas dan sebagainya. Terus alat yang selanjutnya yaitu ini sahabat tani ya. Ini apa ini? Ikat perut ya sahabat tani ya. Ikat perut ini penting sekali. Karena apa? Nyemprot itu perlu tenaga ekstra sahabat tani ya. Bahkan ada yang menyatakan, artinya para pekerja itu mengalaminya, aku kalau kerja sehari nyemprot disamakan dengan kerja umumnya, saya nggak mau. Jadi mupuk nyemprot itu gajinya beda. Kalau di daerah kami itu gajinya variatif ya. Ada yang 100.000, ada yang 80.000 itu satu harinya. Yang jelas beda dengan pekerjaan sehari-hari seperti matun, garuk atau mopok. Terus alat yang selanjutnya yaitu topi ya sahabat tani ya. Kenapa kita perlu topi? Ya kita lihat aja ya. Ini kan panas sahabat tani ya. Nah, mungkin ada yang bilang nyemprot itu pagi ya kan, petani juga punya aktivitas lain. Mungkin dia nyambi bekerja di perusahaan itu, terus paginya mungkin kalau punya anak kecil harus nyambi dulu. Jadi nyemprotnya itu bisa ya tergantung lah waktu yang menyesuaikan. Tapi sebaiknya memang pagi atau sore sahabat tani ya.
tapi ya belum tentu juga. Terus alat yang selanjutnya yaitu masker ya sahabat tani ya. Jadi masker ini sangat penting. Biasanya saya menggunakan masker double sahabat tani ya, tapi saya tadi saya double dengan kaos. Jadi kaos ini saya ikat di kepala ya, dibrosong nih bahasanya itu. Terus kita ikat ini menggunakan. Terus selanjutnya yaitu kaos ya, kaos yang kita kenakan itu usahakan lengan panjang sahabat tani ya, karena kaos ini pelindung utama tubuh kita. Karena kalau lengan pendek seperti ini katakanlah ya, itu nanti lengan-lengan kita ini kena sahabat tani ya, kena obat dan rawan karena sistemik itu bisa masuk ke dalam pori-pori. Walaupun nanti setelah kita nyemprot, kita mandi ya, mandi dengan sabun sulfur CF ya, yang mengandung belerang, terserah itu sabunnya, itu tetap kita menggunakan lengan panjang yang kita pakai untuk penyemprotan. Ini sengaja saya balik ya sahabat tani ya, tadi saya lepas karena apa ya, sumuk di sawah itu sumuk. Itu mungkin itu untuk alat selanjutnya. Ada masker dan kaos untuk ikat kepala. Double masker ini kalau sudah double nggak perlu kaos brosong ya, tapi perlu juga karena kalau kita nggak double kaos, kita brosong kepala kita, itu bagian leher terus bagian mungkin dahi ya, itu nggak tertutup dengan masker ini. Jadi tetap perlu brosong kaos. Kalau punya brosong yang praktis itu monggo, tapi saya suka menggunakan kaos. Pertama bisa kita gunakan lap keringat ya sahabat tani ya, karena jadi pejuang pangan itu memang berat, tapi harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan hidup. Buktinya sehat apa? Kita bisa nyemprot. Kalau nggak sehat nggak mungkin kita bisa nyemprot ya. Ini tas ya sahabat tani ya, tas ini penting. Ini untuk bawa alat air minum, rokok atau HP. Karena kalau saya berpengalaman nanti apa ya, HP itu jatuh terus kelendran kan susah, kita rugi. Maunya untung tapi rugi. Terus yang terpenting itu bawa obat-obatnya sahabat tani ya. Nah, jadi obat itu harus dibawa. Jadi mau ngobat apa itu disurvei dahulu sahabat tani ya. Disurvei keluarnya apa, seperti apa, dan waktunya penyemprotan jenis apa. Jadi mungkin kalau penyemprotan umur 14 hari seperti apa, terus bisa dilihat video kami. Terus penyemprotan di 35 hari setelah tanam itu apa, itu juga bisa dilihat pada video kami. Dan penyemprotan umur 50 umur 50 sampai nanti waktu biah atau menguning, hampir menguning bahasanya ya, itu juga perlu penyemprotan. Terus yang penting sangat ya, yang sangat penting itu air ya sahabat tani ya. Kita sebagai pekerja semprot atau akan nyemprot itu harus bawa air minum. Dipastikan bawa air minum, mungkin 1 liter atau berapa, karena yang jelas nyemprot itu bahasanya itu sangat blek. Nah seperti ini. Nah ini kalau segini itu menyemprot 10 tangki, biasanya boyoknya itu kan bisa capek sangat dan haus sahabat tani ya. Jadi harus bawa air minum ya, bawa air minum. Terus yang terakhir, mungkin kalau orangnya perokok ya sahabat tani ya, itu bawa rokok ya, bawa rokok dan korek ya.
kalau dia perokok bawa rokok dan korek. Itu biasanya di sela-sela kita nyemprot 3 tank atau 2 tank, atau nanti waktu ketemu pekerja lain bisa ngobrol, bisa bersosial dengan pekerja yang lain atau pemilik sawah-sawah yang lain. Itu praktisnya rokok untuk komunikasi dengan alat komunikasi atau mungkin alat sosial ya, alat sosial untuk pekerja yang ada di sawah itu yang rokok. Tapi sebaiknya kalau bisa ya tidak ngerokok sahabat tani ya. Ngerokok itu tidak baik sebenarnya, tapi ya mau apa lagi, memang banyak pekerja yang ngerokok. Terus yang kedua, yang maksudnya selanjutnya itu air ya sahabat tani ya. Pastikan pastikan listrik ini nyala sahabat tani ya. Jadi nyala, ini dinyalakan ya, dinyalakan. Dan di sini penting sekali untuk pengaman listriknya itu harus benar dijaga. Jadi jangan langsung nggak ada MCB-nya seperti itu. Jadi alat selanjutnya itu air. Nah, ini airnya bening. Nah, seperti yang video yang saya sharing di video lain bahwa air yang layak, kalau ini sangat layak ya sahabat tani ya, sangat layak karena bening. Mungkin itu sahabat tani mengenai peralatan semprot yang perlu kita bawa untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang selanjutnya kita harus fokus utamanya fokus semprot, karena jangan pikirannya jangan uling misalnya gitu ya. Boleh uling tapi waktu semprot harus fokus. Terus terus yang terakhir ya, ingat-ingat sahabat tani ya, obat itu sebaiknya jangan diletakkan di wadah yang lain, ditempatkan pada wadahnya. Karena ada pernah kejadian itu ditaruh di tempat aqua, koradan di tempat aqua, akhirnya enggak sengaja keminum sahabat tani ya, itu berakibat fatal. Jadi harus hati-hati. Biarkan, nah untuk mengantisipasinya seperti apa, biarkan pada wadahnya obat aslinya, itu bahaya sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan penyemprotan. Salam, jangan lupa share, like, subscribe pada channel ini yang belum subscribe. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.